Oke, jadi cara penonton menemukan video kita di YouTube ada berbagai macam fitur sob. Seperti melalui fitur penelusuran YouTube, rekomendasi video sejenis video konten yang kita buat, melalui fitur eksternal, fitur YouTube lainnya, dan masih banyak lainnya. Tapi, apakah dengan fitur-fitur yang ada di YouTube akan menjamin melonjaknya penonton video kita? Ya, bisa dibilang kita sebagai pemula akan tersisihkan dulu dari konten sejenis lainnya yang hampir sama dengan konten yang kita buat. Ibaratnya kasih yang senior dulu. Nah, ini kalau kita berpatokan hanya di bagian konten. Semenarik apapun konten yang kita buat, kalau tanpa perencanaan, tanpa strategi, akan tetap nyungset, stuck sampai di situ. Ingat, semua orang bisa membuat video, bahkan yang anak SD saja yang sudah pakai HP bisa membuat video dan menguploadnya ke YouTube dengan judul, deskripsi, tag, dan thumbnail yang mungkin jauh lebih bagus dari yang kita buat. Tapi apakah mereka punya strategi atau perencanaan? Kemungkinan besarnya kita sepemikiran, ya kan? Harapan tentang keberuntungan. Penonton nyasar. Maaf ya, menggurui sedikit. Jadi Ani akan berbagi ke kalian tentang strategi dasarku menemukan penonton dari luar fitur yang tersedia di YouTube. Gimana caranya bang? Caranya seperti ini bro. Semua videoku setelah aku upload ke YouTube, aku bagikan ke media sosial. Seperti ini. Kita buka dulu channelku, kemudian kita buka salah satu video yang baru saja aku upload. Nah, ini dia videonya. Di video ini kita geser ke bawah, kita klik dan pilih bagikan. Yang ini sob ya. Kita klik yang ini. Nah, akan terbuka semua media tempat berbagi seperti ini. Ada Pinterest, Blogger, Facebook, WhatsApp, dan masih banyak lainnya. Sayangnya YouTuber pemula nggak memperhatikan sama sekali manfaat-manfaat dari ikon berbagi ini. Yang kita tahu hanya Facebook dan WhatsApp, karena hanya itu yang kita gunakan sehari-hari, ya kan? Dan tahu nggak sob, di Facebook maupun di WhatsApp hanya orang-orang yang kita kenal. Dan orang-orang tersebut tidak mau lihat kita sukses. Kalau nggak percaya silahkan diposting videonya di Facebook. Ada yang nonton nggak? Tai. Good job. Jadi intinya di sini sebagai YouTuber atau calon YouTuber minimalnya harus tahu. Nggak usah pintar-pintar banget, nggak usah cerdas, yang penting tahu saja bro. Tahu apa yang bermanfaat buat orang lain. Kalau bisa tahu kebutuhan calon penonton. Baca. Tahu aneh ngebacot sekarang. Buat konten yang bermanfaat, kemudian bagikan ke Pinterest, terutama di Blogger. Karena di blog ini merupakan penonton yang unik, yang berbeda dari penonton YouTube, yang datangnya entah dari dunia mana, yang senangnya atau hobinya hanya membaca. Ingat, orang-orang ini hanya suka membaca. Karena aku terlahir dari blogger, aku bisa tahu apa tujuan mereka berkunjung. Yang jelasnya, hanya dengan tulisan saja bisa menjawab semua permasalahannya. Maka dari itu sob, harus diperjelas isi artikelnya semenarik mungkin. Kemudian taruh di bagian paling bawah videonya sebagai alternatif kalau ada yang tidak jelas dengan isi artikelnya. Ya, kita tulis di bagian bawahnya, tonton videonya biar lebih jelas gitu. Jadi bagaimana cara membuat blog dan menulis artikel yang menarik bang? Oke, jadi silahkan ditonton video ini sampai habis ya. Begini cara membuat blog dan menulis artikel dengan mudah. Let's go story. Oke, jadi untuk membuat sebuah blog sangat gampang sob. Cukup sediakan kopinya, duduk yang manis, siapkan kuota internetmu, cari tempat yang sepi biar nggak terganggu. Kemudian fokus tonton videonya. Pertama-tama kalau kamu menggunakan laptop atau handphone, silahkan dibuka dulu Google Chrome-nya. Bisa kamu menggunakan login akun, bisa juga kamu menggunakan mode tamu. Kemudian di pencariannya ketikkan blogspot.com seperti ini.
Kemudian pilih pilihan yang pertama. Akan terbuka tampilan awal blognya seperti ini. Mempublikasikan tulisan Anda sesuai selera. Jadi blog ini sob, selain jadi tempat berbagi karya tulisan, berbagi karya sastra, seni, novel, puisi, foto, kabar berita, dan ilmu pengetahuan, nantinya juga akan menghasilkan uang dari AdSense. Tapi harus dimonetisasi dulu sob. Dan gajinya juga sob, lebih besar dari produk Google lainnya seperti YouTube. Dan itulah fakta yang gak pernah kamu tahu, karena hanya sibuk dengan konten video. Padahal kedua lini inilah pilar kunci kesuksesan Google. Ada peribahasa mengatakan kalau Google sudah tidak bisa menjawab, hanya Tuhan yang tahu. Betul nggak? Di-like dulu dong videonya. Good job. Oke, jadi untuk memulai blog silakan diklik login. Perhatikan di sudut atas ada tulisan login, diklik, kemudian masukkan akun Google kamu. Akun Google-nya terserah, bebas. Tapi alangkah baiknya sob, kalau akun Google yang kamu gunakan disamakan dengan akun YouTube-nya. Biar mudah nantinya kalau kamu monetisasi dan terima gaji di satu AdSense nantinya, jadi nggak usah lagi buat akun AdSense. Ceritanya akan saling menutupi penghasilanmu kalau ada salah satu akunmu tidak cukup nilai minimum pembayaran saat tenggang waktu. Gitu. Dan kamu juga bisa membagikan kontenmu yang sama yang diubah jadi artikel ke blog langsung. Timbal baliknya aja sob, seperti itu. Oke, silakan dimasukkan akun Google yang sesuai dengan akun YouTube-nya. Kemudian masukkan password akunmu dengan benar. Kalau tampil yang seperti ini, minta diverifikasi akun lagi, nanti saja. Silakan di scroll ke bawah dan pilih jangan sekarang. Nanti kalau sudah dimonet baru diatur semua. Kemudian diklik jangan sekarang. Nah, akan terbuka menu pendaftaran blognya seperti ini. Sekarang pikirkan baik-baik dengan matang-matang nama apa yang akan kamu gunakan. Kalau bisa disesuaikan saja dengan nama channel kamu. Jadi pas dibuka di pencarian Google, hanya nama blog dan nama channel YouTube-mu yang akan muncul. Karena nama blog dan nama channelmu otomatis sudah terdaftar di Google pencarian atau di Google Search Engine. Gitu. Oke, kita masukkan namanya dulu. Contohnya aku kasih nama Ampo Tutorial. Kita ketikkan di judul Ampo Tutorial seperti ini. Kemudian pilih berikutnya. Kemudian masukkan nama alamat custom domainnya, disamakan dengan nama judul blognya. Berarti kita harus tulis ampotutorialblogspot.com. Kemudian pilih berikutnya. Kemudian terakhir konfirmasikan nama tampilan Anda. Isikan saja nama blognya. Kemudian klik selesai. Silakan ditunggu beberapa saat. Nah, akhirnya selesai sudah pembuatan blognya dan siap untuk diluncurkan. Tapi sayangnya blognya masih kosong, ya kan? Sekarang bagaimana cara mengisi blognya? Oke, tenang, gampang sob. Hirup dulu kopinya, isap rokoknya, karena sepertinya masih panjang videonya. Begadang lagi sob. Harusnya kalau konten ini bermanfaat, ditindis dong super thanks-nya. Biar tambah semangat Anda membuat konten dan bisa buat beli rokok kasihan, ya kan? Oke, sekarang cara membuat artikel. Pertama-tama seperti di awal video, masuk dulu di channelmu. Pilih konten yang mau dibagikan ke blog. Klik videonya, diputar, dicelupin. Diputar dulu sedikit, kemudian klik tombol bagikan di bagian bawah. Di tombol bagikan akan muncul beberapa media sosial. Nah, kita pilih blog. Langsung saja diklik blog, maka akan pindah ke tab baru, ke tab kreator blog seperti ini. Di blognya masih kosong tulisannya, hanya gambar video, ya kan? Alternatifnya ada dua untuk menulis artikel di blog. Yang pertama, tulis narasi isi videonya sesuai isi otakmu. Silakan berkreasi dengan menulis artikel. Yang kedua, alternatif pemalas. Jangan salah sob, hanya orang-orang pemalas lah yang bisa mengubah dunia. Ya, terbukti semua penemu-penemu terkenal itu aslinya orang pemalas. Serius, contoh terkecilnya saja sob, penemu sapu. Karena capeknya mengumpul sampah satu-satu, terciptalah yang namanya sapu, ya kan? Baca.
Oke, lanjut. Untuk menulis artikel tipe pemalas sepertiku tapi padat dan jelas isinya sesuai dengan isi konten videonya, Anda menggunakan ChatGPT. Oke, cara menulis artikel dari ChatGPT seperti ini. Pertama, buka dulu tab baru. Kemudian di pencarian tulis saja ChatGPT. Kemudian enter. Pilih yang pertama. Kemudian kamu login menggunakan akun Google. Kalau akunmu belum terdaftar, silakan daftar dulu. Gratis kok. Kalau sudah, silakan diklik NeoChat. Di bagian bawah, perhatikan kotak di bagian bawah ini. Silakan masukkan judul konten video kamu. Masuk lagi ke blog, copy judulnya. Kemudian masukkan ke kotak chatnya seperti ini. Kemudian klik di samping tanda panah ke atas. Otomatis ChatGPT akan menulis semua keterangan sesuai judul yang kita tulis. Tunggu sampai tuntas. Kemudian blok semua tulisan artikel yang ditulis oleh ChatGPT seperti ini. Kemudian copy lagi. Pindah ke blog. Klik dulu ujung paling atas videonya. Kemudian enter 2 kali biar ada spasinya. Kemudian paste di atas videonya seperti ini. Nah, jadi deh artikelnya. Oke, sebelum dipublikasikan postingannya, alangkah baiknya dicek dulu tampilannya dengan cara mengklik tombol pratinjau di sudut atas sini, di bagian ini. Nah, seperti ini tampilan artikel blognya. Diperhatikan sedetail mungkin kelemahan dan kelebihan tulisannya. Kalau kamu sudah merasa cukup puas dengan isi artikelnya dengan gaya tulisannya, silahkan diklik tombol publikasikan. Tapi sebelumnya dikasih label dulu artikelnya. Contohnya aku kasih label tutorial servis HP. Fungsi label ini untuk membuat menu bar di bawah judul blognya secara otomatis. Kemudian lanjut publikasikan. Kemudian pilih konfirmasi. Dan selesai kita membuat postingan artikel di blog. Untuk melihat live tampilan isi postingannya, diarahkan kursornya ke samping nama blognya. Seperti ini. Nah, di sebelah sini. Kemudian klik logo mata untuk membuka. Nah, seperti inilah isi blognya. Tampilan inilah yang akan dilihat oleh calon pembaca. Kalau masih ada yang kurang dengan isi, tampilan, tema, gaya, tulisan, dan hal lainnya dari blog yang kamu buat, kamu bisa bertanya di kolom komentar. Mau mengedit tampilan dengan mode otomatis, mengedit gaya warna tulisan, menggunakan pengkodean bahasa JavaScript, dan lain sebagainya, kita akan bahas di video lainnya kalau banyak yang like dan komen di video ini. Dan untuk memaksimalkan kinerja blognya agar lebih luas lagi jangkauannya, kamu bisa beli hosting domain pribadi. Di online banyak penyedia hosting dan domain murah. Untuk pembahasan selanjutnya tentang tema, tata letak, pemasangan gambar desain header blog, kita akan bahas panjang lebar tergantung dari requestan penonton. Oke, jadi seperti itulah cara atau teknik mudahnya membuat sebuah blog. Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar. Mungkin cukup sampai di sini dulu sob ya. Anda sudah ngantuk, sudah sangat larut, 2 gelas kopi sudah habis, 2 bungkus rokok habis ngebacot. Mudah-mudahan dengan video ini kamu bisa membuat blog sendiri. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, saya Ampo, dadah semuanya.